Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, saudara, ikhwan, akhwat YouTubiyah dimanapun anda berada, rahimakumullah. Di sini pada pagi hari ini kami mengupload atau bikin video yaitu tentang masalah kolam suci yang harus ada di masjid. Dikarenakan ada satu permintaan yaitu dari salah satu teman minta dibikinkan video atau konten yang sehubungan dengan najis atau yang sehubungan dengan kolam suci yang harus ada di masjid-masjid dimanapun berada, katanya, dikarenakan untuk mengantisipasi atau berhati-hati kepada seluruh umat atau jemaah yang hadir, yang datang untuk beribadah di dalam masjid itu. Maka dari itu kami memenuhi permintaan dari saudara itu, dan insya Allah saya akan bahas tentang masalah kolam suci yang harus ada di masjid. Kebetulan saya sekarang ada di daerah Galis, datang mengajar dari Pondok An-Nur, dan sekarang saya ada di Masjid Bebusomadeni, dan di sini ini di daerah Galis, dan kolam sucinya kayaknya sangat bagus, sangat ideal untuk menyiapkan orang-orang yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke teman, di sini kami lanjut ke kolam renang. Maksudnya di sini kami langsung ke kolam suci yang ada di masjid, yang seharusnya di masjid itu memang harus ada kolam sucinya, agar kaki-kaki orang yang mau masuk ke masjid, yang dari pasar, dari mana, yang mungkin saja terkena najis, nah jadi biar kakinya itu suci dulu gitu. Nah oke teman, sekarang ayo kami melihat bagaimana yang dimaksud kolam suci yang harus ada di masjid. Nah, ini sebelum kita masuk ke kolam suci, di sini dipersiapkan keran atau pad untuk mencuci kaki yang sekiranya kaki itu dikena najis. Lalu setelah cuci, dari sini kita masuk ke kolam suci di dalam ini. Nah, ini kolam suci yang ada di Masjid Bebusomadeni, tempatnya di Galis, dan sepertinya juga di Belega sebelah barat alun-alun itu ada kolam sucinya. Dan memang seharusnya masjid itu sangat diperlukan untuk ada kolam suci yang seperti ini. Nah seperti ini teman ya, ini kolam suci, bukan jeding, ini kolam suci yang harus dipersiapkan di masjid sebelum kita mengarah ke tempat wudhu atau mengarah ke jeding, tempat-tempat kencing seperti ini. Nah di sini air di sini yang dinamakan kolam suci seperti ini teman, airnya banyak, lebih dari 2 kola. Jika kaki kita tadinya sebelum ke masjid kena najis dari pasar, nah walaupun masuk ke sini ini kan menjadi suci semua,
karena kaki kita berarti sudah dicuci atau mencuci dengan air yang sebanyak lebih dari 2 kola seperti ini. Makanya ini yang sangat ideal, dan memang seharusnya setiap masjid itu ada kolam sucinya seperti ini sebelum kita masuk ke jeding atau tempat perwuduan seperti ini. Nah, ini kan tempat perwuduan. Nah, jadi kita sebelum berwudu, nah ini air tempat keran untuk berwudu. Namun sebelum kita masuk ke tempat wudu seperti ini kaki kita sudah suci dari luar dikarenakan sudah ada kolam sucinya. Nah, ini jeding. Bila mana kita perlu jeding, masuknya ke sini, dan ini menurut saya sangat bagus sekali persiapan jeding atau kolam sucinya di masjid di Babus Somadani ini sangat bagus. Nah, karena tempat kencingnya pakai jeding seperti ini sangat cocok dan sangat masuk bagi saya, dikarenakan apa? Kadang-kadang kan banyak tempat kencingnya itu cuma pakai keran seperti ini biasanya. Ini tempat kencing. Jadi kalau kencing berdiri, terus menurut saya itu kurang ideal teman ya, kurang bagus. Kencing berdiri pakai air keran, kencingnya seperti ini menurut saya kurang ideal. Tapi kalau di masjid itu untuk persiapan orang-orang yang mau ibadah, mau sholat ke masjid, persiapannya ada kolam suci seperti itu. Nah, itu kolam suci yang tadi, ini persiapan jeding untuk berwudu, dan ini tempat buang air kecil atau buang air besar atau mandi. Ini enak, insya Allah kalau seperti ini sangat membantu kesucian kita semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini pakai centeng kata orang Madura. Jadi kalaupun seumpamanya kencing atau mandi atau buang air besar, bagi orang yang betul-betul sudah paham dalam masalah najis ataupun belum begitu paham, ini enak mencuci badan atau mencuci kaki atau mencuci badan kita yang sudah buang air besar atau buang air kecil. Nah, biasanya ada di masjid tempat kencingnya cuma begini kadang-kadang, terus kencingnya kencing berdiri. Ya, kakinya dilepas, kencingnya kencing berdiri. Terus kalau seperti ini menurut saya, kalau seumpamanya kencingnya berdiri, terus kencingnya di bawah, terus air kecilnya di bawah, terus kita hidupi keran yang maksud orang yang kencing mau mencuci, tapi ternyata air dari bawah ternyata apa ya, meletas kembali ke tubuh kita atau ke kaki atau kalau bisa ke paha atau ke sarung kita. Nah, kalau seperti ini kapan sucinya? Kan menurut saya itu tetap enggak suci dikarenakan air yang jatuh kembali ke badan kita. Nah, kalau tempat buang air kecilnya dan air besarnya seperti ini teman, pakai jeding begini, ini sangat ideal sekali dan sangat bagus. Nah, para hadirin mustami'in mustami'at, teman-teman dimanapun Anda berada, sebaiknya ya kalau bikin masjid atau membangun masjid atau yang tidak membangun, cuma kita pergi bepergian, sebaiknya mencari tempat air atau kolam atau jeding
yang ideal untuk menjaga kesuciannya tubuh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kepada takmir-takmir masjid dimanapun Anda berada, teman-teman sahabat dimanapun Anda berada. Kalau membangun masjid, lebih-lebih masjidnya dipersiapkan bagi orang-orang umum, sebaiknya harus hati-hati untuk menyediakan kolam atau menyediakan air yang sekiranya orang yang belum paham dalam masalah najis itu bisa menjadi suci juga. Nah, gitu maksud saya ya. Nah, ini kan kolam renangnya ini. Nah, ini kolam renang, kolam suci. Nah, ini kan kolam sucinya. Jadi ini kita sudah mandi, kita sudah cuci di sana, berwudu di sana, buang air kecil, air besar tadi di belakang. Setelah kita keluar dari masjid atau masuk dari masjid, kayaknya suci semua. Karena kaki kita bisa mencuci di sini. Nih. Kita keluar dari masjid menuju keluar di sana. Nah, sebelum kita masuk tadi sudah disiapkan air di luar seperti ini. Ini sangat ideal ya. Ini tempatnya di daerah Galis Kerangken, namanya masjidnya Masjid Bebus Somadiyah. Nah, ini kan disediakan. Jadi seumpamanya kaki kita tidak suci atau dari pasar dari mana, sebaiknya kita cuci dulu di sini, lalu masuk ke sini, yang mungkin saja di sini sudah dipersiapkan tempat yang suci, lalu masuk ke kolam suci yang di sana. Nah, seperti itu teman ya. Nah, oke teman, kiranya cukup sampai di sini video saya pada pagi hari ini yang sudah menunjukkan masjid yang harus ada kolam sucinya. Itu untuk mengantisipasi atau berhati-hati dalam kesuciannya, karena kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Kalau kita membangun masjid atau membangun musola dimanapun Anda berada, semoga dan mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebenarnya menjaga kesucian itu bukan cuma di masjid doang ya. Walaupun di rumah kita tetap harus menjaga kesucian teman ya. Karena kesucian untuk beribadah termasuk syarat rukun sholat. Syarat sholat yang nomor 2 itu harus suci dari najis, dari hadas kecil, hadas besar, dari najis, ya semuanya. Cuma sekarang saya fokus dalam masalah masjid ini. Kalau kita bahas semua nanti masalah kesucian di rumah atau mencuci beras, mencuci pakaian itu terlalu panjang mungkin ya. Oke teman, kita akhiri sampai di sini. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.